Ada salah satu tanda akhir zaman di Jazirah Arab itu, Pak. Nanti kan sungai Efrat itu akan mengering. Dalam hadis Nabi itu, kalau sungai Efrat itu mengering, dalam hadis Nabi itu, meskipun hadis ini dihasankan, itu nanti akan keluar itu, Pak. Di bawah itu akan keluar benih-benih emas. Itu akan menyebabkan timbulnya perpecahan. Jadi gini, ketika salah satu pulau di Indonesia ini, kami pernah ke sana, namanya Pulau Merah di Jawa Timur, Banyuwangi. Itu kami pernah main ke seberang itu, main. Namanya pulau, dari tepian pantai itu dekat, Pak. Tapi apa yang terjadi? Tahun 2008 itu ditemukan emas di pulau tersebut, langsung dikapling, tidak boleh ada yang coba ya. Dan itu rebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah sehatkan, Allah kuatkan, istiqamahkan kita, insyaallah kita mendapatkan tempat terbaik di sisinya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Untuk orang tua kita yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh, insyaallah. Untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, kuatkan, anugerahkan anak-anak yang saleh, yang selalu mendoakan. Dan insyaallah kita semua yang hadir, insyaallah menjadi anak-anak yang saleh dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya di subuh hari ini? Alhamdulillah beberapa hari ini hujan terus ya Ibu ya, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah hujan terus. Sekarang panasnya bukan main beberapa hari yang lalu, tapi sudah diguyur hujan. Jadi sekarang ketika panas banyak yang ngeluh, ketika hujan banyak yang protes. Kalau hujan yang protes daerah Panam ke bawah ini banjir gitu deh. Rumah tidak banjir kan Bang? Hampir ya. Oh jangan sampai lah. Jadi hari Senin kemarin itu hujan deras sampai perjalanan menuju Panam itu yang berangkat 6:30 macet panjang. Subhanallah. Ditambah dengan waktu keberangkatan sekolah panjang sekali. Tapi waktu tidak macet panas, semua protes juga. Ya Allah, kok panas sekali lah ya Allah. Itulah manusia.
Kadang entah kapan bersyukurnya pun kita nggak tahu. Dikasih panas salah, dikasih ini salah. Sampai ibu-ibu bilang dekat rumah, itu panas bukan main Ustaz, katanya. Jemur 5 menit kering, saking panasnya katanya. Tapi kalau tak dikasih itu, dikasih hujan, aduh Ustaz, kami jemur pakaian berhari-hari tak kering-kering, gitu. Hujan terus kan. Jadi kadang-kadang susah. Makanya Allah tuh bingung, kasih hujan salah, tak kasih hujan salah, kata Allah. Cuman begitu protesnya manusia, Allah tetap masih menunjukkan keberkahannya dan rahmatnya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini ada nasihat daripada Imam Al-Ghazali yang ingin kita bahas dalam kitab Asnaful Maghrurin. Di dalam kitab Asnaful Maghrurin, orang-orang yang tertipu, kita akan coba bahas dalam poin yang ketiga. Kata Imam Al-Ghazali di poin yang ketiga itu ada namanya Sinfus Thalis minal maghrurin arbab al-amwal wa firaquhum. Jadi kita Imam Al-Ghazali itu yang dibahas sama beliau adalah ketertipuan manusia, orang-orang yang tertipu dalam persoalan harta dan fanatisme kelompok. Ini penting. Kata Imam Al-Ghazali itu persoalan-persoalan harta ini itu memang persoalan yang sensitif memang. Al-firqatul ula firqatun minhum yuhrisuna ala bina'il masajid wal madaris wal ribatat was saharij lil ma'i wa ma yadhhar lin nasi wa yaktubuna asma'ahum bil akhir alaihi liyatakhallat dhikrahum wa yabqa ba'da al-maut atharahum wa hum yadhunnuna annahum istahaqqu al-maghfira bidzalika wa qad ightarru fihi min wajhin. Ada kelompok-kelompok tertentu mereka membangun masjid, sekolah dengan harta yang mereka miliki. Mereka memiliki kekayaan yang lebih. Kemudian mereka tampakkan apa yang mereka lakukan untuk manusia di hadapan Allah, di hadapan manusia yang lain dengan harta yang mereka miliki. Mereka membangun masjid, mereka bangun sekolah, mereka gunakan untuk yang baik, tetapi mereka tunjukkan, tampakkan ke hadapan manusia. Maka kata Imam Al-Ghazali, ightarru fihi min wajhin. Ada dua hal yang membuat mereka tertipu, dua wajah. Ahaduhuma annahum qad iktasabu minaz zulmi wasyubhat warrish wal jihad al-mahzurah wa hum qad ta'arradu li sukhtillahi fi kasbiha. Fa idzan qad 'asaw fi kasbiha wal wajib 'alaihim fit taubati wa raddaha ila malakiha in kanu ahya. Itu Imam Al-Ghazali, ada orang banyak harta itu dan bisa membangun apapun, itu perlu ditinjau dari dua hal. Kalau mereka bisa tertipu, kadang tertipu dengan dua hal, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, annahum qad iktasabu minaz zulmi wasyubhat. Bisa jadi ada orang-orang yang kaya kok dermawan dia. Itu kita tidak boleh seuzon sebenarnya, tetapi ini pernyataan Imam Al-Ghazali. Coba tengok dulu. Kalau kekayaan mereka kemudian mereka pamerkan ke hadapan manusia, perhatikan baik-baik sekalipun itu kebaikan. Kata Imam Al-Ghazali, bisa jadi qad iktasabu, mereka telah mendapatkan harta tersebut minaz zulmi wasyubhat, dengan cara yang zalim atau yang subhat atau yang tipu daya, warish wal jihadul mahzurah, atau dengan cara-cara yang terlarang. Wa hum qad ta'arradu li sukhtillahi fi kasbiha, mereka sedang melakukan perlawanan terhadap Allah karena mereka telah durhaka kepada Allah dalam mencari rezeki. Nah, ini penting juga nih. Nanti kita lihat fitnahnya harta di dunia ini. Fa idzan qad asawallah fi kasbiha, mereka telah maksiat kepada Allah dalam mencari rezeki, nafkah. Makanya Bapak Ibu, dalam mencari harta ini memang kemarin kita pernah bahas itu.
Jadi dalam satu hal itu fitnah harta tuh banyak sekali. Fitnah harta tuh banyak. Jadi gini Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang harta, itu kita bicara apa yang kita makan. Tapi ketika kita bicara apa yang kita makan, apa yang kita dapat, itu kita berbicara bagaimana cara kita mendapatkan. Setelah kita berbicara bagaimana cara kita mendapatkan, sebenarnya kita sudah melihat, sudah mencari tahu terlebih dahulu apa yang hendak kita kerjakan. Jadi pertama yang kita makan, yang kita cari, yang kita pakai, yang kita dapat. Yang kedua bagaimana cara kita mendapatkan. Bagaimana cara kita mendapatkan. Yang ketiga sebenarnya pekerjaan yang kita dapatkan itu, yang menghasilkan pendapatan itu, apakah benar atau tidak benar. Itu perlu ditinjau. Makanya butuh sebenarnya seorang mukmin itu ilmu yang betul-betul. Tentang halal haram itu penting. Ada satu kitab lain waktu kita bahas insyaallah. Ada satu kitab judulnya Hadza Halalun wa Hadza Haramun. Jadi dalam satu kebaikan itu kadang-kadang bisa muncul keharaman. Dalam satu kebaikan bisa muncul keharaman. Ini contohnya. Kata Imam Al-Ghazali, orang banyak tertipu dengan orang-orang yang memiliki harta yang melimpah dan dermawan, tapi mereka kemudian melakukan izhar linnas. Mereka tampakkan ke hadapan manusia. Bisa jadi, kata Imam Al-Ghazali. Bisa jadi. Ada dua wajah, satu diantaranya mereka bisa jadi mendapatkan dengan cara yang haram. Makanya Bapak Ibu, kalau berbicara tentang persoalan halalnya haram, halal haramnya harta kita itu banyak tinjauannya. Yang Anda makan, yang Anda dapat. Yang kedua, bagaimana cara Anda mendapatkan. Kemudian yang ketiga, pekerjaan Anda sudah baik atau belum. Yang terakhir, Anda melihat dengan nurani, dengan iman atau dengan nafsu. Itu penting poinnya itu Pak. Sehingga mohon maaf sebelum kita mendapatkan pekerjaan kita mesti ada usaha dulu. Nah usaha kita mencari pekerjaan itu dengan apa? Dengan iman nurani atau dengan hati kita? Atau dengan nafsu kita? Ada orang-orang yang mohon maaf mencari pekerjaan itu dengan nafsu satu. Yang kedua memang terpaksa. Kalau terpaksa ini lain cerita. Tapi kalau dengan nafsu itu yang berbahaya. Kita ambil contoh. Apapun pekerjaannya yang penting aku dapat pekerjaan. Sehingga mohon maaf ada pilihan. Anda pilih mana? Jual mengedar narkoba pendapatan per bulan 20 juta. Sementara Anda kerja kantoran atau guru kerja gajinya cuma 2 juta. Itu kan beda. 2 digit dan tidak pakai digit kan begitu. Atau 1 digit lah ya gitu. Tidak ada digitnya lah kan gitu. Yang satu tidak ada digitnya, yang satu ada digitnya gitu. Kalau dia dengan nafsu, otomatis dia akan pilih yang mengedar narkoba, sekalipun mungkin dia tidak mau. Orang mungkin tidak mengetahui ada pekerjaan bang, gajinya 20 juta per bulan. Tapi kami tak kasih tahu pekerjaannya, ciri-ciri pekerjaannya jasa lah kan. Cuman ngantar barang doang. Kan tuh sebenarnya nggak nampak tuh. Ngantar barang doang itu kan nggak nampak, nggak tahu. Tapi tahukah di balik kalimat jual jasa atau cuma sekedar jasa, ternyata jasa mengantar narkoba. Jasa mengantar narkoba, jasa mengantar minuman khamar atau miras tersebut, jasa mengantarkan A, B, C, D, tapi yang haram-haram gitu. Jasa mengantarkan daging babi, jasa mengantarkan A, jasa mengantarkan B, jasa mengantarkan C, semua yang haram gitu. Tapi gajinya mahal, 20 juta gitu. Tapi kemudian mereka akan berdalih, itu kan cuma jasa, kami kan cuma pengantar, tidak. Kami kan cuma pengantar, tapi tidak pengkonsumsi. Oh, itu beda lagi. Yang sekarang kita bahas dulu bagaimana jasa ini. Toh kalau dia meninjau dengan iman sekalipun harganya, gajinya besar, tapi kalau pekerjaannya haram ngapain harus dicari? Kan begitu. Kalau harusnya dia berpikir dengan iman. Tapi kalau dia berpikir dengan nafsu, dia enggak. Yang penting aku dapat duit 20 juta, 10 juta beli HP baru, 10 juta buat nyicil. Nyicil apa? Nyicil rumah, nyicil mobil, dan lain sebagainya, selesai. Nanti setelah aku kaya baru aku taubat. Iya kalau dia sebelum taubat itu sudah kaya kemudian masih bisa bertobat, diberikan kesempatan. Baru masuk 2 bulan mati. Kapan taubatnya kan begitu. Itu masalah kan begitu. Artinya begitu, itu fitnah Pak. Jadi fitnah harta ini memang betul-betul menjadi masalah. Sudah dikatakan oleh para ulama itu, bahkan dalam Al-Qur'an itu. Inna amwalakum wa auladakum fitnah kata Allah. Itu anak, itu istri, itu harta, itu fitnah gitu itu. Fitnah betul. Kadang Pak lakinya tidak mau mencari yang haram. Tapi istrinya memaksa, ambilnya lah, awak kan tak punya duit dah, kata bininya. Atau sebaliknya kadang-kadang,
Nah, bisa jadi karena kasihannya seorang suami terhadap istri, nah, kan istri lagi yang kena kan. Nah, ini penting Pak untuk dipahami. Maka kata Imam, nanti kita bahas itu Pak. Dan ini menjadi fitnah akhir zaman Pak. Harta ini menjadi fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Bapak Ibu lihat faktor harta ya, faktor harta. Kita bicara tentang fitnah. Ini faktor harta. Bayangkan Bapak Ibu, betapa banyaknya negara-negara Jazirah Arab itu tunduk di hadapan negara Amerika dan Israel itu hanya karena harta. Coba bayangkan, takut kehilangan triliunan, ratusan triliun, takut kehilangan ratusan miliar hanya karena jangan membela Palestina, maka kehidupan Anda kami berikan. Coba bayangkan, jangan membela Palestina, apa yang Anda mau kami kasih. Tapi unik. Negara yang sudah kena tipu daya itu banyak, Nepal, negara-negara yang lain yang dijanjikan ABCD, apa yang terjadi? Tidak ada. Mereka memang membumi hanguskan, tapi ketertipuan kita merasa dengan adanya negara adik kuasa bisa melindungi, berarti kita nggak percaya Tuhan. Negara sekelas Jazirah Arab saja, itu bisa tertipu dengan persoalan dunia. Karena apa? Janjiannya besar. Anda investasi sekian miliar, Anda investasi sekian triliun, kata Amerika Serikat. Investasi ke kami, kita buat usaha kerjasama, bisnis kerjasama, usaha untuk negara. Sekian triliun, anggaplah 10 triliun misalkan, kita masuk. Nanti Anda akan mendapatkan keuntungan per bulan sekian. Tergiur Pak, tak perlu mencari hal yang lain. Investasi pariwisata misalkan. Itu semua rombaknya harta. Bayangkan Pak, kalau 100.000 itu kemarin bahasa fitnah yang saya katakan. Ada cerita ini unik betul. 5 miliar ditolaknya. Jadi ada satu usaha bisnis batu bara. Ditawarkan oleh pihak perbankan 55 miliar. Ditolaknya Pak. 25 miliar. Enggak, kami enggak mau main dengan riba. Ditolaknya Pak. Ketika 100 miliar, apa katanya? Ada ustadz yang membolehkan. Agak kacau begitu. Itu fitnahnya di situ. Harta Pak. Bayangkan, 5 miliar ditolak, 25 miliar ditolak, pas 100 miliar, goyang semuanya Pak. Direksi goyang semua. Coba bayangkan. Fitnah harta Pak. Laki-laki, kalau tidak ada harta sayangnya bukan main sama istrinya kan. Tapi coba hartanya melimpah, apa yang dicarinya? Cari bini baru Pak. Kalau kau tak mau, udah cari laki lain. Diceraikan ya Pak, dia nikah lagi. Nanti dibuatnya lagi pada bini yang lain. Mesti begitu, mesti itu karakter Pak. Begitulah karakteristik fitnah daripada harta tersebut. Yang bisa mengendalikan harta tersebut adalah iman, hanya iman. Karena orang yang beriman dia punya kekuatan. Itu pun bisa goyang. Gimana yang tak punya iman? Itu yang menjadi masalah. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, fitnah harta itu besar sekali. Sampai rela kita nih di dunia ini, mata kita nih. Alhamdulillah kemarin Qatar langsung mengumumkan perang bersama Israel. Itu yang kita banggakan, itu yang kita tunggu-tunggu kan? Yang kita tunggu-tunggu. Qatar perang dengan Israel. Itu yang kita tunggu-tunggu. Jadi berani ambil sikap setelah dibombardir. Setelah dibom. Kalau tidak dibom belum tentu. Kan begitu. Coba bayangkan. Bayangkan. Itu karena faktor apa? Itu cuma faktor dunia, bukan faktor ya politik, tapi politiknya harta itu semua ekonomi kan. Coba bayangkan ketakutan, fitnah. Itu nah itu skala besarnya Pak. Karena memang fitnah yang dibuat oleh Yahudi ini memang harta. Nah, kita kembalikan nanti kita sambil jalan itu. Itu fitnah Jazirah Arab, besar betul fitnah itu. Dan memang kata Nabi, kelak yang muncul itu, kenapa Imam Mahdi turunnya di Arab itu? Kenapa turunnya Isa juga di sana, enggak di Indonesia? Itu pertanyaan besar, kenapa tidak di negara lain? Karena yang akan kembali kepada kejahiliah itu paling nampak itu nanti di Jazirah Arab. Di mana Nabi turun, di situ paling banyak yang kembali kepada jahiliyah. Baik, nah kemarin kata Imam Al-Ghazali, itu poinnya kata Imam Al-Ghazali. Bisa jadi mereka dapatkan dengan cara yang subhat, yang zalim, yang tipu daya, kemudian dengan cara yang haram, yang itu menentang Allah. Dan itu melakukan kedurhakaan kepada Allah, dan mereka bermaksiat kepada Allah. Kita ambil contoh sederhana saja. Ada ya koruptor lah, ini memang kemana-mana bahasanya yang nampaknya begitu memang, gimana lagi? Koruptor itulah yang paling nampak.
Memang tidak bisa didiamkan itu. Pertanyaannya kan yang korupsi ini kan banyak juga beragama Islam. Berarti kalau umat muslim percaya dia kepada Allah tapi dia korupsi, kan dia sedang menentang Allah gitu. Dia sedang melawan Allah. Artinya bahasa sederhananya kata Imam Al-Ghazali, mereka sedang bermaksiat. Wa'asawallah, mereka bermaksiat kepada Allah. Maka di dalam mencari rezeki, kalaupun dalihnya adalah kalau kami tidak korupsi, anak istri kami mau makan apa? Coba bayangkan. Kalau sempat ini menjadi dalih, tapi saya yakin tidak ada orang korupsi itu dalihnya adalah untuk anak istri. Itu saya yakin nggak ada. Kenapa? Karena dia sudah punya gaji. Coba bayangkan, Direktur Pertamina, ya kan, wakil menteri. Kalau wakil menteri itu berapa gajinya? Nggak usahlah kita ambil tinggi-tinggi, kita ambil 10 juta per bulan. Sekarang pertanyaannya 10 juta per bulan, dia sudah punya mobil, punya rumah, apa yang kemudian menjadi masalah? Yang menjadi masalahnya apa sekarang? Mungkin mobilnya kurang bagus. Yang tadinya Hummer kurang, harusnya Rubicon. Salah, harusnya Rubicon itu di bawahnya Hummer, kan begitu harusnya. Cuma karena gengsi kan. Gengsi, tekanan, gaya hidup, ini yang disebut dengan materialisme. Kemudian gaya hidup, hedonisme, nah, ini menjadi persoalan. Sehingga dorongan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah melalui perbuatan-perbuatan yang diharamkan, termasuk salah satunya adalah dengan korupsi. Suap, menghasilkan uang dengan cara yang haram. Banyak contohnya menghasilkan dengan cara yang haram. Tukang dukun, itu duitnya haram itu. Yang dukun-dukun tuh haram duitnya, nggak usah Bapak Ibu percaya lagi. Itu tipu daya, itu muslihat semua. Muslihat setan semua kan. Karena memang sudah dikatakan, kalau bisa melihat orang berjalan di atas air, jangan tertipu Pak, jangan tertipu. Setan pun bisa jalan di atas air. Cuma kan malaikat nggak mungkin menampakkan diri dia jalan di atas air. Nah, orang yang diberikan kelebihan itu, mereka tutupi diri mereka. Kelebihan yang diberikan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang saleh tidak akan mereka tampakkan kecuali dengan izin Allah. Nah, kalau ada orang menampakkan secara kasat mata perbuatan tersebut dengan bangga, itu berarti setan. Yakin aja lah kalau itu jin itu. Baik. Maka kemudian kata Imam Al-Ghazali, fal wajib alaihim, maka yang paling wajib bagi mereka fit taubati, harus tobat. Tobat dari cara yang haram. Kayaknya dia mencari uang dengan cara yang haram itu perlu pertaubatan. Kita ambil hal yang syubhat itu begini sederhananya. Bank konvensional itu kan semuanya bunga bank, bermainnya bunga bank. Gaji karyawan itu diambil dari mana? Ini kan menjadi perdebatan panjang para ulama itu. Perdebatan. Gaji karyawan itu diambil dari mana? Ya dari situ Pak. Mau dari mana lagi? CSR enggak mungkin. CSR itu diberikan pada yang lain. Lah gajinya emang dari situ memang. Jadi dana yang dipinjamkan diputer. Kan per bulannya ada bunganya, nah, masuk. Nah inilah yang kemudian dibayarkan. Ada diambil dari dana administrasi, Ustaz. Pertanyaannya administrasi 100.000 per bulan. Administrasi apa yang 100.000 per bulan? Administrasi itu cuma di depan. Registrasi, administrasi itu di depan. Anggaplah 500.000 satu orang. Ya kalau satu hari itu yang masuk ada 50 lebih. Nah kalau yang masuk cuman 2-3, sementara karyawannya banyak, bagaimana membayar dengan administrasi? Kita harus pakai logika, sehingga butuh ada perputaran uang dengan bentuk kerjasama dengan beberapa orang-orang yang membutuhkan. Ya kalau dengan caranya Islami, kalau caranya tidak Islami, ternyata bermain dengan bunga semua suku bunga. Ya itu yang dihasilkan kemudian diberikan kepada. Mohon maaf, memang ini pertanyaannya pernah ditanyakan, bagaimana kami yang gajinya dari bank? Ini kan masalah. Sama dengan penjual narkoba tadi, mohon maaf, bukan penjual, jasa kirim narkoba. Kami tahu itu duit hasil narkoba. Tapi kemudian, mohon maaf, orang itu bayarkan jasanya ke kami dari hasil duit penjualan narkoba yang kami ngantarnya sebagai kurir. Subhatnya di situ, Pak. Tapi kalau kita paham keharaman sesuatu, kemudian kita terima, ya jadi haram, Pak. Kita ambil contoh. Ibu-ibu jual warung makan. Di sampingnya ada prostitusi.
Ibu tahu yang mbak-mbak itu pelaku prostitusi. Tapi beli makannya di warung kita. Kita tahu duit hasil daripada. Sampai sini paham maksudnya? Tidak kalau kita jualan. Kalau kita kasih kita rugi. Tak kita kasih duitnya haram. Ibu pilih yang mana? Tetap jualan di situ atau tidak? Harusnya jangan jualan di situ, cari tempat lain. Tapi karena pekerjaannya di situ dan paling mudah dapat duitnya di situ kan. Dan memang apalagi kalau sudah jadi kontrak kerja antara mohon maaf lembaga prostitusi dengan warung makan tersebut. Kami kan cuma mengasih makan, masalah mereka halal tak haram tak urusan kami. Tidak bisa begitu. Tidak bisa. Sampai sini paham ya? Maka kata Imam Al-Ghazali, fal wajib alaihim fit taubah. Mereka wajib bertaubat. Nah, kalau tidak taubat, mereka akan kembali kepada urusan dosa. Nah, maka rudduha ila malakiha in kanu ahya. Kalau mereka masih diberikan oleh Allah kehidupan, maka sebaiknya cepat-cepat bertobat. Nah, kemudian dikatakan warathatuhum fa in lam yabqa minhum ahad wa in qaradu fal wajib sarafaha fi ahammil maslahah. Kalau duit yang haram tadi, harta haram tadi, itu harus dikeluarkan, Pak. Harus dikeluarkan. Dan harus dikeluarkan kepada hal yang sifatnya maslahat umum. Nah, itu coba bayangkan. Makanya sebenarnya ikhtilaf para ulama. Boleh enggak duit korupsi untuk bangun masjid, beli Quran? Duitnya korupsi, hasil zina, prostitusi, jual narkoba, tapi belinya bangunan untuk masjid. Ini Pak Aswardi kami kasih 5 miliar, tapi ternyata hasil korupsi semua. Ya kalau kita tidak tahu, ini masalah Pak. Kalau kita tidak tahu, kita nggak mungkin dihakimi Pak. Yang dihakimi itu yang nggak tahu. Kalau dia tahu ini duit korupsi dia terima juga, nah itu masalah tuh. Yang masalah adalah yang ketuanya itu berarti. Tapi kalau dia tidak, tapi untuk maslahat umum Ustaz, maslahat umum itu public services. Contohnya jalan. Contoh lain kamar mandi, toilet umum segala macam, pasar segala macam itu boleh. Boleh digunakan hal tersebut. Tapi untuk Al-Qur'an, ini Ustaz ada uang 25 juta. Mohon maaf nih kemarin saya alhamdulillah dapat untung besar habis jual miras antika. Sudah pakai ucapan alhamdulillah hasil jual miras. Nih Ustaz 25 juta untuk apa? Wakaf Al-Qur'an. La ilaha illallah. Itu yang nerima bingung itu mesti. Kalau beriman dia tak diterima ini sedekah, diterima ini barang haram. Maka kata para ulama ikhtilaf. Tapi yang paling kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Saya mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Tidak usah diterima. Tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya agamis, religi, tidak bisa. Untuk pondok pesantren jangan, untuk Al-Quran jangan, kalau kita tahu. Nah kalau kita tidak tahu, nah itu tak urusan kita Pak, tak bisa kita, jangan pula korek-korek, Pak Suwardi, ini Pak ada sedekah. Tapi penting, boleh, tapi dengan bahasa yang halus, biar mereka tak tersinggung. Wah, alhamdulillah, habis jual sawit ya? Bukan Ustaz, habis jual narkoba. Kalau kita tahu keharaman, maka tolak. Tidak bisa Pak. Dan sebenarnya mohon maaf Pak ya, banyak sekali subhat sekarang itu terjadi, itu banyak, betul banyak. Saya sebenarnya mengatakan begini, tapi jangan tersinggung nih yang punya rumah sakit ya. Rumah sakit tuh Pak. Itu banyak sekali subhat di dalam itu. Ada fokus rumah sakit memang tujuannya untuk bisnis cari uang aja ada. Sehingga nyawa manusia itu tak berharga, tapi cuma cari duit aja. Itu kan masalah juga. Makanya jangan bangun rumah sakit, bangunnya rumah sehat. Kalau rumah sehat, insya Allah keluar rumah itu sehat ya. Kalau rumah sakit makin sakit dia cirinya begitu Bu. Jadi ini kalau orang yang orientasinya dunia, ya orientasi ini difilmkan Pak, difilmkan betul. Orientasi dunia itu begini, bangun rumah sakit dengan namanya udah paham kita, rumah sakit, orang yang masuk pasti sakit dan harus kembali dalam keadaan kurang sehat. Kenapa? Biar kembali lagi kan. Makanya istilah obat itu bukan menyembuhkan, istilah obat itu cuma meringankan. Karena mesti akan kembali lagi dan mesti akan datang lagi.
Itu bahasanya Pak. Maka dikasihlah obat tadi untuk meringankan. Nanti sakit lagi, balik lagi. Begitu terus. Ini sebenarnya sirkulasi. Sirkulasi. Islam tuh tidak begitu. Mana yang sakit? Yang sakit perut. Cari akar masalahnya apa? Oh, akar masalahnya makanan. Makanannya yang dikurangin, yang disalahkan. Makanya harusnya kalau sakit gigi yang dicabut apa? Yang cabut gigi. Yang sakit gigi yang dicabut hidung. Salah itu. Paham sampai sini Pak Ibu ya? Nah ini sirkulasi Pak, sirkulasi. Mohon maaf Pak, ini Bapak Ibu boleh tanya sama, mohon kalau jujur yang pemilik rumah sakit tanyakan. Tanyakan Pak. Meskipun banyak juga yang orientasinya untuk memberikan kesehatan, layanan kesehatan. Tapi rata-rata kan bisnis semua. Ini kasus banyak dulu nih terjadi, banyak sekali kasus ini Pak. Kita ambil contoh lah, kasus yang lain gitu. Kita anggap ya, ini persoalan COVID kita ambil. Kita tidak melakukan hal-hal COVID misalkan. Itu berbondong-bondong jadi relawan itu. Karena ternyata di balik kerelawanan itu ada bantuan dana kan. Dan orang mencari itu Pak. Jadi akhirnya apa? Mohon maaf. Kita di samping menjadi relawan kan kita memang perlu biaya untuk hidup. Iya, tapi yang normal aja. Di tengah COVID orang semuanya kehilangan pekerjaan. Dan semua masyarakat dalam kemiskinan. Gaji orang-orang yang melakukan, mohon maaf, yang ikut-ikutan itu dibilang adalah taruhan nyawa 80 juta, 60 juta, 30 juta, 40 juta. Sementara yang sakitnya berduit pun tidak. Dan itu dibiayai oleh mana? Oleh negara. Coba bayangkan. Jadi mohon maaf Pak. Dunia fitnah, ini fitnah harta kan? Fitnah dunia kan? Dunia dengan hartanya begitu. Coba bayangkan. Nyawa manusia aja bisa dibisniskan. Nyawa manusia bisa dibisniskan. Anda mau operasi 50 juta. Kalau Anda nggak mau operasi ya nggak apa-apa, itu terserah Anda. Coba bayangkan tuh. Ini kalau sempat dokternya kayak gini memang kurang ajar betul ini. Anda pilih mana? Kalau Anda operasi 50 juta. Kalau Anda nggak mau operasi ya nggak apa-apa. Terima aja gitu. Coba bayangkan. Jadi orang kadang-kadang didoktrin dengan rasa takut sehingga mohon maaf mau tidak mau melakukan apa yang dikatakan. Maka kita butuh kejujuran. Maka kita butuh dokter-dokter yang jujur, yang memang betul-betul memberikan kejujuran. Bapak sakit, sakitnya ini loh hasilnya. Dilihatin semua. Dan sesuai ya bagi yang mengerti. Ini butuhnya ilmu di situ, Pak. Ya udah dokter, terserah dokter. Ini kan penting, enak gitu. Akhirnya sesuai diagnosa, memberikan obat itu pun hanya untuk meringankan. Nah, perlu sesekali Bapak Ibu, mohon maaf ya, perlu sesekali melihat sejarah munculnya rumah sakit. Memang basis awalnya itu adalah orientasinya untuk memberikan layanan. Nah, Muhammadiyah itu melahirkan dari surat Al-Ma'un. Dari surat Al-Ma'un itu murid daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menghasilkan rumah sakit. Itu ide pertama, Pak, dari surat Al-Ma'un. Dari surat Al-Ma'un itu tafsirnya yang diajarkan berbulan-bulan, yang hampir semua muridnya itu bosan. Kemudian ditanya sama muridnya, guru, ini kok tidak selesai-selesai, surat ini aja tidak selesai-selesai, itu terus yang diulang. Ditanya sama Kiai Haji Ahmad Dahlan, sudah ada yang mengamalkan? Diam semua. Tidak ada yang mengamalkan. Akhirnya lahirlah yang disebut rumah sakit Muhammadiyah itu. Nah, ini sejarahnya Bapak Ibu. Di Muhammadiyah, tapi di dunia ada sebabnya. Perlu dipahami. Nah, baik, maka kata Imam Al-Ghazali, itu bisa diberikan untuk hal-hal yang sifatnya maslahat, public services. Nah, kalau hasil yang haram digunakan untuk rumah tahfiz, kemudian untuk Al-Quran, berkahnya nggak ada. Berkahnya nggak ada. Baik. Kemudian warubbama yakunul aham wa tafarraqa 'anil masakin wa ay fa'idatun fi bunyan yastaghna anhu wa yatruk wa yamut wa innama ghalaba 'ala haula'ir riya' wasyahra wa ladzatu dzikr. Fal wajhu tsani, adapun yang kedua kata Imam Al-Ghazali, annahum yadhunnuna bi anfusihimul ikhlas wa qasadul khair fil infaq wa uluwil abniyati. Apa kata Imam Al-Ghazali? Apakah mereka mengira hasil kedermawanan mereka itu betul-betul ikhlas karena Allah dengan hal yang kebaikan atau bukan? Bisa jadi tidak. Jadi begini Bapak Ibu,
Aku ikhlas nih, aku bantu 50 juta. Ikhlas dunia akhirat. Nah, misal ya, itu lisan aja kadang-kadang tuh. Orang yang ikhlas biasanya nggak ngomong ikhlas dia. Nggak usah percaya betul. Ikhlas betul Ustaz. Ikhlas. Dalam hatinya balik kan Ustaz. Na'udzubillah. Tapi kita berhusnuzon kepada orang itu penting. Cuma ini yang dikatakan Imam Al-Ghazali, kata annahum yadhunnun, mereka mengira bagi mereka sendiri apa yang telah mereka infakkan itu, apa yang telah mereka dapatkan dari kedermawanan harta yang mereka berikan kepada orang lain itu dengan ikhlas, dengan niat baik. Nah, itu perkiraan saja. Bisa jadi perkiraan itu tergantung pada niat mereka. Ada orang yang mohon maaf memberikan sajadah untuk masjid, niatnya untuk cari suara kan? Itu jelas. Dan itu fakta, Pak. Unik dunia ini, akhir-akhir ini memang Allah pertontonkan semua manusia itu karakternya itu. Ditontonkan sama Allah kan? Nah, nih karpet sekian, kami dari awal sampai akhir. Tapi tunggu ya, cair ya. Tunggu cair kapan kalau aku sudah duduk jadi anggota dewan. Enggak duduk gimana? Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Itu kejadian Bu. Disumbangkannya karpet, enggak naik dia, digulungnya balik. Coba bayangkan. Nah, ini kejadian nyata lagi nih di salah satu masjid di Pekanbaru nih, Pak. Karena dia gagal jadi dikudeta jadi ketua masjid, gara-gara karakter dia, gara-gara sifat arogansinya, dikudeta jadi ketua masjid. Apa yang dilakukannya? Dimintanya wakaf itu. Kemarin kami ada sumbangan sedekah karpet, ada sedekah AC, kami mau ambil kembali dengan surat resmi pula itu. Haram hukumnya mengambil harta yang sudah diwakafkan, yang sudah diwakafkan, diinfakkan, disedekahkan, haram untuk diambil. Kecewa berat ya, karena dikudeta tadi, kecewa dia, dikudeta jadi ketua masjid. Akhirnya mau diambilnya hasil-hasil sedekah masyarakat itu. Ambillah, tanggung di akhirat itu. Tapi setelah ketika mau diambil Pak, dikirimlah oleh salah satu pengurus yang baru itu video tentang salah seorang ustadz berbicara tentang keharaman mengambil harta, barang yang telah diwakafkan dan disedekahkan. Tak jadi Pak diambil, tak jadi. Tapi kan sudah ada niat. Paham Bapak Ibu? Artinya apa? Di situ kita bisa menilai. Mereka bersedekah bukan karena Allah, tapi karena jabatan ketua masjid. Nah, ketua masjid aja mengambil ketua masjid aja harus kayak gitu. Coba bayangkan itu. Nanti dalihnya mereka mengganggu keikhlasan kami. Loh, kalau mengganggu keikhlasan Anda berbuat untuk manusia atau untuk Allah? Selesai. Masalah itu bukan urusan Anda. Kalau Anda ikhlas karena Allah, itu urusan Allah. Sampai sini paham Pak ya? Sama Pak. Makanya hati-hati anggota dewan itu yang mengatasnamakan rakyat. Para pemimpin-pemimpin yang mengataskan nama rakyat, kami ikhlas karena rakyat. Betul, kalau nggak dibayar, hati-hati. Maka kadang-kadang kita lucu Pak. Mereka dibayar oleh rakyat, tapi yang mereka siksa rakyat. Gitu. Itu kan masalah itu. Ini fitnah hartanya di situ. Makanya akhir zaman ini memang pokoknya nampak semua. Cuman kan manusia itu nggak tahu saya, kok nggak cerdas-cerdas itu. Ya itu tadi al-mughtarrun. Nah ini bahasa kita hari ini Pak, namanya mughtarrun. Orang-orang yang tertipu. Nah, bayangkan yang tertipu dengan urusan dunia. Bayangkan Pak. Coba kita pakai logika, kurang kaya apa Pak negara-negara di Jazirah Arab itu, Oman, Qatar, Dubai, Arab Saudi segala macam, kurang kaya apa? Kurang kaya apa Pak? Sampai orang asli pribumi itu tidak ada satupun yang HP-nya, mohon maaf ya, yang kayak gini tuh nggak ada Pak, yang hancur-hancur lebur kayak gini tuh nggak ada. Nggak ada nih Pak nih, hancur-hancur tuh nggak ada orang kaya kayak gitu. Nggak ada orang di Dubai itu, mohon maaf ya, yang membutuhkan dana sedekah itu nggak ada. Justru di Dubai itu disediakan satu tempat khusus bagi masyarakat miskin, silakan ambil makanan ini secara gratis. Setiap hari disediakan. Tidak ada yang ambil itu. Yang ambil bukan orang asli pribumi, justru pekerja-pekerja yang ada, yang datang. Indonesia, itu yang ambil itu. Nah, coba bayangkan. Kurang kaya apa negara Jazirah Arab itu? Pertanyaan kita sederhana saja. Mengapa mereka tidak berani terhadap Israel, Palestina, tidak berani terhadap Israel atau Amerika? Itu kan selesai masalah kita sebenarnya. Ini urusan politik. Bukan urusan politik. Ini selain daripada urusan politik, Anda takut terganggu hartanya, kekuasaannya. Itu saja. Padahal kalau mau mereka berkumpul semua negara-negara di Jazirah Arab ini, blok semua Israel dan Amerika, selesai urusan.
Coba bayangkan. Apa yang mau diblok semuanya? Pariwisata buat negara Eropa tutup. Negara-negara yang cinta terhadap Israel itu tutup. Uang negara Amerika, warganya Amerika saja menolak terhadap pemerintah Amerika sendiri. Lah kita kok mau ikut-ikutan, kan lucu. Ini ada meme terbaru nih. Meme itu seorang, ini mohon maaf ya, kasus rektor UI kemarin yang sempat mengundang pro Israel, habis itu Pak. Sama dengan beberapa lembaga yang lain itu. Ini cara tadi Bang Kalvin. Itu mengundang datang sebagai pembicara yang pro terhadap Israel. Ya jelas dihabisi. Akhirnya kan klarifikasi. Ini penyakit orang Indonesia begitu. Datangkan dulu, tengok responnya. Kalau responnya ternyata jelek, baru klarifikasi. Nggak butuh. Nggak butuh kita klarifikasi. Itu nggak butuh kita, Pak. Coba bayangkan. Cuma masalah mencari nama, mencari piti, mencari kemuliaan, mencari tempat, jabatan. Seolah-olah dengan hal-hal begitu mereka mulia. Justru mereka dihinakan orang. Biarlah kami dihinakan oleh manusia, Ustaz, tapi kami dimuliakan oleh Allah. Sejak kapan? Nah jelas pro Israel kok dimuliakan oleh Allah. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Itu kasus itu Pak. Beberapa lembaga yang mengundang itu habis dihinakan oleh manusia. Baik. Fal wajhu sanitu sedaya annahum yadhunnun bi anfusihim al-ikhlas wa qasad al-khair fil infaq wa ulul abniyati. Walau kallafa ahadun minhum an yunfiqa dinaran ala miskinin lam tusmah nafsuhu bidzalika li'anna hubbul madhi mustakinun fi batinihi. Nah, ini bayangkan Bapak Ibu, ini mohon maaf ya. Ini yang tadi kita bahas nih. Ada orang berinfak mengharapkan pujian. Pujian saja bukan suara ya. Baru pujian nih. Oh memang Bang Didi itu dermawan kali. Tak apa-apa, itu biasa, itu biasa. Tidak ada itu, aku ikhlas. Tapi Bapak Ibu kan tahu kan gaya orang ikhlas dan sombong dan angkuh dan mohon maaf, gaya-gaya orang berinfak tapi minta dipuji itu kan nampak kan. Udahlah, enggak usah. Hamba Allah aja lah, hamba Allah. Hamba Allah aja, enggak apa-apa. Tapi di amplop itu tulisnya namanya gitu. Hamba Allah tapi di amplop ditulis namanya. Ini kan ada meme video itu. Lewat kota infak, ya kan? Bukan kota infak. Pada angkat tangan, infak si fulan sekian, hamba Allah sekian. Duduk sampingnya. Itu tahu enggak hamba Allah itu siapa? Aku. Astagfirullah wa atubu. Bu, Pak, saya ingin kasih tahu sama Bapak Ibu. Tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan pujian, itu tidak ada. Satupun tak ada. Tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan, yang tidak menyukai pujian. Semua suka. Hanya saja hati-hati. Ali bin Abi Thalib mengatakan pujian itu menghancurkan. Pujian itu menghancurkan. Ada salah satu tanda akhir zaman di Jazirah Arab itu Pak. Nanti kan sungai Efrat itu akan mengering. Dalam hadis Nabi itu kalau sungai Efrat itu mengering, dalam hadis Nabi itu, meskipun hadis ini dihasankan, itu nanti akan keluar itu Pak. Di bawah itu akan keluar benih-benih emas. Itu akan menyebabkan timbulnya perpecahan. Jadi gini, ketika salah satu pulau di Indonesia ini, kami pernah ke sana, namanya Pulau Merah di Jawa Timur, Banyuwangi. Itu kami pernah main ke seberang itu, Pak. Main, namanya pulau dari tepian pantai itu dekat, Pak. Tapi apa yang terjadi? Tahun 2008 itu ditemukan emas di pulau tersebut, langsung dikapling, tidak boleh ada yang apa-apa. Coba bayangkan. Dan itu rebutan. Ini yang saya maksud ilustrasi. Ini kan kacamatanya emas. Dunia itu nakat, duit, emas, berlian, permata, perak. Itu semua kan lambang dunia itu. Lambang dunia. Makanya kata Nabi dalam hadisnya, ya abdad dinar, ya abdad dirham. Wahai penyembah duit, wahai penyembah dinar, wahai penyembah dirham, kata Nabi. Disebutin langsung. Siapa penyembah itu? Ya manusia-manusia yang kayak tadi itu. Makanya kita katakan jazirah-jazirah Arab tadi itu
Itu akan berkelahi itu Pak, persoalan emas itu. Coba bayangkan. Sampai dikatakan hal-hal begitu. Sampai ada satu fitnah yang lain itu Pak. Pertikaian anak-anak putra mahkota karena jabatan dan kekuasaan. Coba bayangkan. Pertikaian yang terjadi di antara putra-putra mahkota di Jazirah Arab itu disebabkan karena tahta, kekuasaan. Bisa rela membunuh saudara demi kekuasaan. Tidak bernilai harga nyawa saudara yang hanya takut akan menjadi pemimpin. Disingkirkan dengan cara apapun. Kalau bukan fitnah kekuasaan apa? Kalau bukan fitnah dunia apa? Kalau bukan fitnah harta apa? Makanya Bapak Ibu, kalau bahasa Gus Baha itu sebenarnya Indonesia ini udah Islamnya paling baik dah. Sebenarnya begitu memang. Memang kita lihat ya. Yang rakus kekuasaan tuh ya memang yang tak beriman aja memang. Ya sama Ustaz di sana juga begitu. Iya juga sih memang. Sampai sini paham Bapak Ibu. Itu fitnah tuh Pak, fitnahnya. Makanya mohon maaf Pak, yang dikatakan Nabi itu terbukti sudah. Fitnah kekuasaan, fitnah harta, fitnah pujian, semua terjadi. Dan itu mereka berbuat tidak ada karena Allah. Mereka berbuat karena sesuatu. Pujiannya lah, untuk mendapatkan suara lah, dan semuanya nampak kan, untuk mendapatkan penghormatan lah. Nah, sekarang kan terbukti kan orang kaya yang paling terhormat daripada orang yang beriman. Orang kaya lewat karena dia donatur, oh minta ampun, itu donatur masjid kami itu. Ustadz guru ngaji yang lewat, udah, Ustadz tolong ambilkan air itu Ustadz, sini Ustadz. Coba bayangkan. Makanya Pak Buya Yahya itu paling marah dia kalau ada ustadz dari negara, kalau ada ustadz dari daerah lain lebih dimuliakan daripada ulama tempatan, itu paling marah beliau. Kenapa? Karena ulama tempatan lebih banyak pengaruhnya dalam membentuk karakter masyarakat ketimbang ulama yang baru datang dari luar. Kenapa demikian? Kadang begitu kita Pak. Oh, ulama yang dari luar silahkan masuk, bayarnya sekian juta. Ulama tempatan tidak usah dibayar, ikhlas. Coba bayangkan. Ini kacamata dunia begitu sekarang. Kenapa? Itu tadi. Pokoknya banyak sekali fitnah ini Pak. Banyak betul. Nah, maka apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali itu ternyata terbukti kan? Terbukti. Manusia hari ini pada aspek itu. Bayangkan mereka pergunakan harta-harta yang haram mereka hanya untuk membangun satu hal yang sifatnya dilarang oleh agama. Bangun masjid, Quran, segala macam. Tapi ternyata duit yang mereka miliki haram semua. Maka kalau kita tinjau, perlu tidak Ustaz kita lakukan penelitian pembangunan masjid di Indonesia dari harta-harta koruptor gitu. Atau dari duit-duit yang dikorupsi gitu. Ya nggak usah lah, nggak usah kita teliti kan. Kalau kita teliti nanti banyak yang tersangkut korupsi pula kan. Itu menjadi masalah. Baik, itu yang pertama. Kelompok yang pertama orang yang tertipu dengan dunia. Kata Imam Al-Ghazali ada dua wajah dalam kelompok pertama tersebut. Yang pertama adalah wajahnya tadi adalah orang-orang yang memang mereka mengira apa yang mereka infakkan itu sudah ikhlas, ternyata bukan, tapi karena urusan pujian dunia dan kehormatan. Kemudian yang kedua, ada begitu, ada banyak orang-orang yang memang masa anggota dewan sumbangannya cuma 50.000. Nah, kan begitu. Karena bahasa tersebut tersinggung dia, di mana letak harga diriku? Akhirnya dikeluarkan 5 juta, ternyata tak berharga di sisi Allah, cuma hanya mendapatkan pujian manusia, di hadapan Allah hilang semua. Tapi kata pengurus masjid, lantaklah, yang penting itu urusan dia. Ikhlas tak ikhlas tak urusan dia, yang penting kami dapat, kan begitu. Ya kita untung, dia buntung Pak. Baik. Yang kedua, mereka mencari harta dengan cara yang haram. Baik. Kemudian al-firqah tsaniyah, kelompok yang kedua. Wa firqatun ukhra rubama iktasabul halal wa ijtanabu al-haram wa anfaquhu 'alal masajid wa hiya aidan maghruratun min wajhin. Ada orang mencari rubama, kemungkinan mencari harta dengan cara yang halal dan dia menjauhi dari perbuatan yang haram. Kemudian mereka infakkan harta mereka, mereka sedekahkan harta mereka untuk membangun masjid. Ini pun kata Imam Al-Ghazali, mereka bisa tertipu dengan dua wajah. Min wajhin, hati-hati. Nah, ini kan
nasihat sekaligus apa namanya maklumat yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Ahaduhuma ar-riya wa talabus sum'ah wa tsana. Hati-hati. Memang duit yang dia dapat bisa jadi halal. Dia memang menjaga dari perbuatan yang haram. Memang dijaga dari perbuatan yang haram. Memang dia rajin dermawan orangnya, rajin dia sedekah. Tapi hati-hati, kadang-kadang orang-orang yang rajin sedekah ini bisa juga tertipu. Salah satu cara setan untuk membuat mereka tertipu adalah dengan rajinnya mereka berinfak untuk mendapatkan pujian. Hati-hati dengan riya, sum'ah. Nah, sum'ah ini yang paling berbahaya, Pak. Yang paling berbahaya itu sum'ah ini. Riya juga bahaya banget, tapi sum'ah juga bahaya. Apa bahaya sum'ah itu? Karena kita yang punya harta, karena kita rajin sedekah, kalau kita memberikan pendapat dan orang tidak mau mendengarkan pendapat kita, kita tarik sedekah kita pindahkan ke tempat yang lain. Sampai sini paham maksudnya Bapak Ibu? Aku sudah rajin-rajin sedekah, di situ pendapat awak pun tak didengarnya. Tapi tenang, kalau sekarang tak usah Bapak Ibu ragu. Siapa yang punya banyak duit pasti akan didengar suaranya. Pasti akan didengar itu. Nah, begitu dia. Duitnya banyak, donatur dia semua, setengah masjid ini dia isinya. Mesti didengar tuh, omongannya mesti didengar. Sekalipun buruk. Mesti didengar sekalipun buruk. Mesti begitu sekarang. Baik. Oke. Fa innahu rubbama yakunu fi jawarihi au baladihi fuqara'un wa sarafal mal ilaihim ahammu. Mungkin di negara mereka, kata Imam Al-Ghazali, di daerah dia ini banyak orang-orang miskin. Nah, kemudian dia bersedekahlah harta dia kepada orang-orang yang miskin tadi. Itu kan lebih penting, betul. Tapi hati-hati dengan riyaknya, dengan sum'ahnya, dengan sanaknya. Sanak itu pujian. Nah, coba bayangkan Pak, Imam Al-Ghazali mengatakan yang harus berhati-hati itu dengan pujian. Ada Ibnu Athaillah itu begini, kata Ibnu Athaillah. Ada seorang yang terbesit dalam hati dia, aku ndak mau sholat di masjid Jami'atuz Zahidin, nanti takut dikira aku ini orang soleh. Nah, kalau dia berpikir begitu dalam hatinya, itu kata Ibnu Athaillah itu sudah termasuk orang-orang yang apa namanya itu, yang tertipu. Coba susahnya jadi manusia itu hidupnya. Itu kalau pengen kita belajar bersih-bersihin hati ya begitu itu. Ah, itu Pak kuncinya, itu ilmu tasawuf itu. Itu tidak mempan ilmu ekonomi itu. Tidak mempan ilmu ekonomi, tidak mempan ilmu-ilmu yang kayak gini, ini tidak mempan. Itu tasawuf betul itu. Karena butuh riyadhah untuk mensucikan diri dan membersihkan. Itu memang berat Pak. Penyakit yang paling susah diobati itu, yang obatnya nggak ada selain di muka bumi ini, selain daripada Al-Quran itu, dan zikir itu cuma obat sakit hati. Obat penyakit hati itu cuma ada sholat, zikir dengan sholat, zikir, puasa, zakat, puasa. Pokoknya yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu ilmunya tasawuf itu Pak. Perbanyak zikir, perkuat, selalu menyebut. Yang selalu menyebut nama Allah saja bisa tertipu. Apalagi yang tak pernah menyebut nama Allah. Bayangkan. Baik. Oke. Fa innal masajida kasiratun wal ghardu minhal jami' wahdah. Fayajzi'u an ghairihi wa laysal ghardu bina'al masjid fi kulli sikkatin wa fi kulli darbin wal masakin wal fuqara muhtajun. Atau mereka lebih penting membangun masjid ketimbang memberi makan anak yatim. Nah, Bapak Ibu, ini penting untuk kita garis bawahi kalimat ini. Ini penting betul untuk digarisbawahi. Bapak Ibu, masjid itu tidak perlu megah-megah Pak Kiai, Pak Ketua. Masjid itu tidak perlu megah-megah. Tapi kita harus paham apakah orang yang miskin di samping kita nih lebih banyak yang membutuhkan. Kalau lebih banyak yang membutuhkan orang miskin ketimbang untuk masjid, sebaiknya tidak usah bangun masjid. Bangun masjid tapi ala kadarnya. Makanya sebaik-baiknya membangun masjid itu sederhana saja. Yang penting jamaahnya ada. Ini ada satu daerah nih memberikan bantuan kepada orang miskin, tapi wajib dia datang ke masjid. Wajib. Diberi sediakan beras sebanyak mungkin untuk kaum fuqara wal masakin, tapi dengan catatan wajib ke masjid. Nah, ini cara mereka menggait masyarakat agar bisa datang ke masjid. Berarti yang harus ke masjid yang miskin-miskin doang Ustaz, yang fuqara. Yang kalau mereka akan membutuhkan. Lah yang kaya kan tidak perlu dikasih. Lah kalau yang kaya butuh berarti dia miskin hati namanya itu. Iya kan, kalau yang kaya pula. Nah, tapi ini ada cerita Pak.
cerita kami punya kegiatan namanya pembagian Jumat Berkah. Jumat Berkah itu setiap Jumat, Pak. Jadi yang biasanya datang tuh teman-teman Gojek tuh sering datang ngambil gitu kan. Uniknya, Pak, uniknya lagi, yang pakai mobil Fortune, yang pakai mobil Pajero turun dari mobil ngambil. Bukan ikut sedekah tapi ngambil. Setelah kita tanya, ngapain Pak? Bapak kan Pak lebih berhak untuk bersedekah ketimbang meninggal. Apa jawaban dia? Lain berkahnya daripada makanan yang di... Betul Pak. Tapi boleh Bapak Ibu tanya. Ini mohon maaf ya, ini mohon maaf. Ini perlu juga kita contoh, mohon maaf betul Pak. Ternyata begitulah orang-orang yang ikhlas bersedekah itu memberikan dampak pengaruh yang besar terhadap keberkahan itu. Coba bayangkan. Bapak Ibu hari ini berikan 100, besok datang 200 orang. 200 kita berikan datang 300. Dan itu mereka yang meminta, yang mengambil itu bukan hanya sekedar orang-orang tak mampu. Bahkan yang punya mobil pun mau turun. Jawabannya sederhana. Lain berkahnya. Harusnya, itu kita doakan itu. Semoga orang yang ini ikut bersedekah juga. Jadi dia ngambil sedekah iya, ngambil boleh, tapi sedekah juga gitu. Tapi jangan mau ngambilnya doang, tuh nampak kali pelitnya kan gitu. Ngambil doang maunya tapi tak mau sedekahnya kan. Nah, jadi Bapak Ibu, betapa mudahnya manusia hari ini tertipu dengan urusan-urusan dunia. Begitulah manusia sekarang. Nah, maka Bapak Ibu dalam poin yang kedua tadi kita perlu sampaikan, jangan membangun masjid tinggi-tinggi sampai bertingkat-tingkat, ternyata anak orang miskinnya, anak yatimnya sama sekali kita tidak pernah perhatikan. Itu jauh lebih tidak bermanfaat. Habis dua masjid ini untuk miliaran rupiah hanya untuk masjid saja. Sementara orang miskin di pinggir kiri kanan ini, kalau kita sudah cukup dengan kenyamanan kita selesai. Tapi kalau diperturutkan kenyamanan jamaah, tak akan ada selesainya. 100 jamaah di dalam, setiap kepala beda kenyamanannya masing-masing. Beda betul Pak. Kami pengennya ya, Pak Ketua tolong ganti imamnya ini. Diganti sama ketua imamnya. Kata yang sebelah sana, kami pengen yang itu diganti muazzinnya, diganti sama ketuanya. Kami pengen, kata ibu-ibu belakang, kami pengen tirainya diganti, udah busuk, ganti pula. Itu terus, nggak akan selesai kalau kita uruskan hal-hal begitu, nggak ada selesai. Nggak ada selesainya Pak. Nah, tapi Ustadz kan kami bersedekah untuk itu. Betul. Untuk itu, tetapi sebaiknya perhatian masjid terhadap masyarakat di sekitar yang tidak mampu dan yatim itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Wa inna ma khaffa alaihim daf'ul mal fi bina'il masjid li zuhuri dzalika bainan nas wa lamma yasma' min ath-thana alaihi min al-khalqi fa yadhunnu annahu ya'malu lillahi wa huwa ya'malu li ghairillah. Hati-hati bagi mereka yang suka menginfakkan hartanya di hartanya untuk bangun masjid dan lain sebagainya, yang bertujuan untuk menampakkan kepada manusia bahwa hei manusia, masjid itu terbentuk, akulah donaturnya. Ternyata mereka bukan berniat untuk kepada Allah, tapi mereka berinfak li ghairillah, selain daripada Allah. Dan nasihatnya Imam Al-Ghazali ini. Baik Bapak Ibu. Wallahu a'lam bidzalik. Allah lebih tahu dengan urusan-urusan seperti ini. Wa innama niyatuhu alaihi ghadiba wa innama qala qasadtu annahu lillahi ta'ala. Nanti besok aku kira dia niatnya untuk Allah, ternyata bukan. Tapi sebaik-baiknya niatkanlah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itulah kenapa alasan Nabi kata kalau bersedekah itu cari orangnya, itu taruhkan di mana dia naik, di mana dia turun, taruhkan di bawah itu. Biar kita ini tidak dipuji oleh orang yang menerima itu. Berat Pak, pujian itu berat sangat. Apalagi kalau kita tertipu karena pujian. Oh subhanallah. Dan ini berlaku untuk siapapun, tidak hanya Bapak Ibu, termasuk para ulama, alim ulama itu mudah sekali tertipu. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ujian terberat bagi para dai itu adalah pujian itu. Wow, bagus sekali Ustaz nih. Naik bagus sebelah. Atau yang sebelah sana, oh bagus juga, naik dua-duanya. Ah, ini masalah Pak. Yang tadinya jalannya begini sudah berubah jalannya Pak. Sudah kesombongan dan keangkuhan hanya disebabkan karena pujian. Hati-hati Pak. Hati-hati. Sekarang Bapak Ibu, kita masukkan kepada hal yang besar.
Ini saya tidak dalam sedang mengkritik yang lain, tapi perhatikan baik-baik. Dulu negara-negara di Arab itu begini semua, Pak. Kenapa miskin, Pak? Miskin sebelum ditemukannya minyak. Setelah ditemukannya minyak, begini semua. Hati-hati. Hati-hati. Coba bayangkan, sebelum ditemukannya begini. Setelah ditemukan minyak, begini semua. Paham maksud saya, Pak? Begitulah fitnah itu. Negara Eropa tuh Bapak Ibu cari dalam sejarah kekuasaan di muka bumi ini. Cari dalam sejarah negara yang paling berpengaruh di muka bumi ini. Ada nggak dari Jazirah Eropa tuh? Nggak ada. Amerika, nggak ada apa-apanya. Inggris apa tak lagi, Pak? Hanya karena Inggris pernah menjadi pemenang dalam perang dunia pertama. Amerika pemenang perang dunia kedua. Selesai. Nggak ada yang lain, Pak. Dari yang tidak punya apa-apa, begini semua, Pak. Begini semua akhirnya sekarang. Amerika dengan keangkuhannya, Inggris dengan keangkuhannya. Negara pemenang pertama kan, perang dunia pertama itu Inggris. Yang kedua Amerika. Dua-duanya bagaimana? Begini semua. Apa keangkuhan mereka? Mereka sudah merasa memiliki kekuasaan di dunia ini. Apa yang tidak mereka pegang? Apa yang tidak mereka pegang hari ini? Semua mereka pegang. Pernyataan Nabi dalam hadisnya tentang akhir zaman, betul kata Nabi. Semua negara-negara di Jazirah Arab itu tunduk di hadapan orang negara-negara tersebut. Saking tidak bernilainya negara-negara yang di Arab, yang notabene agamanya Islam, yang percaya kepada Allah, yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah. Tapi ternyata goyang dengan urusan dunia. Coba lihat fitnah-fitnah itu sekarang. Sungai Efrat mengering, nanti dapat emas di situ. Orang kelahi dengan urusan itu, Pak. Berantem. Fitnah yang timbul itu kenapa kok emas? Karena perpecahan itu disebabkan karena harta. Harta yang menyebabkan. Anak, ibu bisa berantem gara-gara harta warisan kok. Apa tak lagi dengan urusan seperti itu, Pak? Kenapa begitu? Saking habisnya minyak di saking habisnya emas di dunia ini yang dikelola oleh satu kelompok, maka orang berebutlah ketika nampak buih-buih emas itu, berebut semua. Injak menginjak. Ini ilustrasi yang pernah diberikan oleh Allah dalam perang Uhud. Bayangkan, Pak. Orang munafik mengajarkan kepada orang mukmin cinta terhadap dunia. Harta rampasan yang terletak di depan Jabal Rumat itu diperebutkan oleh semua umat muslim ketika itu. Yang dari atas, ini ilustrasinya, Pak. Yang dari atas Jabal Rumat itu, dia ada Jabal Uhud yang besar, di depan itu ada syuhada, makam syuhada. Nah, di depan makam itu ada Jabal kecil namanya Jabal Rumat yang sudah mulai mengecil itu. Di situ dulu, Pak, para pemanah-pemanah kita. Kata Nabi jangan turun, bayangkan. Perintah Nabi jangan turun. Apa kata kaum munafik? Turun aja, ambil tuh. Nanti kalau nggak diambil, orang ambil. Coba bayangkan, ilustrasi cinta terhadap dunia. Ternyata hari ini begitu. Semua orang turunkan egomu, turunkan imanmu demi harta. Nggak usah kau pandang imanmu, nggak usah. Iman itu merusak. Bayangkan bahasanya kaum munafik kepada orang-orang yang tertipu tadi. Apa kata mereka? Kalau harta itu tidak kita ambil, maka akan diambil orang. Akhirnya apa? Para pemanah turun untuk mengambil harta rampasan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Didatang Khalid ibn Walid, kemudian mengepung umat muslim yang sedang ambil harta rampasan, termasuk baginda Nabi dalam keadaan terluka dalam perang yang kedua Uhud itu. Itu ilustrasi yang nampak. Dan begitu hari ini, iya. Hanya saja kita tidak dalam perang-perang senjata. Tapi kita dihabisi dengan apa? Dengan harta, Pak. Nih, para pejabat, para orang-orang yang so alim, nih harta. Ngakunya di lisan tidak butuh, tapi ternyata diambil. Lemah iman. Nabi saja yang ketika itu tidak didengarkan oleh mereka. Apalagi sekarang yang Nabi tidak ada. Nabi tidak ada. Yang tersisa ulama. Itu pun kalau ulama yang benar. Tidak ada yang didengar. Paham maksud saya, Bapak Ibu? Betapa gentingnya hidup kita sekarang. Betapa sulitnya hidup kita sekarang. Betapa kita berada di ujung tanduk. Nabi yang hidup di masa itu tidak didengarkan oleh kaum-kaum yang berada di Jabal Rumat beserta orang-orang munafik.
Nah kita, Nabi tidak ada, ulamanya agak susah kita temukan yang garis lurus sekarang, agak sulit kita temukan yang garis lurus ini Pak. Maka kalau Bapak Ibu temukan ulama yang garis lurus hari ini, bersamalah dengan mereka. Serius Bapak Ibu, kalau tidak kita yang ikut mereka. Jangan salah Pak, jangan salah, ini masalah nih bagi kita nih. Nah, apa tak lagi yang hari ini kita tak menemukan orang-orang seperti dahulu. Kalau zaman dulu kan, Masya Allah. Ini mohon maaf saya tidak membanggakan orang zaman dahulu. Tetapi ini tidak, dalam arti, tidak sedang membanggakan berlebihan. Orang-orang zaman dulu Pak, ulama-ulama zaman dulu itu, keluar dari masjid, dia bawa permen Pak, bawa permen. Anak-anak dikasih. Begitulah model kehidupan ulama terdahulu. Begitulah kehidupan, mohon maaf, hanya guru ngaji, tapi dia mampu bersedekah kepada anak-anak. Setiap guru ngaji itu kadang sediain makanan. Zaman kami dulu begitu. Masuk, padahal kita cuma diajarkan baca Al-Quran, itu pun gratis, nggak pakai bayaran. Betapa senangnya mereka kita datang ke rumah, dikasih makanan. Coba, dikasih makanan. Coba bayangkan. Sekarang kita yang dikasih makan semua orang. Mohon maaf Pak mohon maaf, kita yang dikasih makan. Kalau dulu enggak, guru ngaji itu, mohon maaf Pak, di Mesir masih banyak itu. Maka saya katakan Bapak Ibu, ulama-ulama Mesir itu, ulama-ulama di Mesir itu, kalau mahasiswanya datang, itu gaji dosennya Mesir itu, di dosen-dosen di Mesir itu, gajinya itu digunakan untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak yang di luar. Kalau anak itu datang ke rumah mereka, talaki belajar, dikasih makan. Tahu Bapak Ibu pekerjaan harian mereka apa? Ada yang sol sepatu, ada yang mengurus masjid, ada yang tukang pel masjid. Bayangkan itu, cuma untuk menundukkan ego dan kesombongan dan keangkuhan dalam diri mereka. Kalau sekarang tidak, kita tengok nih, mohon maaf Pak, bukan kita mau nyombong mohon maaf. Tengoklah ustadz kita di sini itu. Mohon maaf. Baru berapa keliling, baru mobilnya ganti dah. Nggak ganti. Ustadz kok bisa ganti mobil? Ya PNS. Tahu Bapak Ibu PNS? Penceramah non-stop. Coba bayangkan. Ini kalau sempat terucap dari mulut-mulut para asatid dan para ulama, ya Allah ya Rabbi, betapa hinanya dunia ini ya Allah. Dan dia dihinakan oleh dunia sendiri. Nauzubillah. Jadi Bapak Ibu, begitulah silaunya dunia itu. Kata Zainuddin MZ tadi, Bapak Ibu kapan-kapan waktu duduk di rumah, coba dengarkan kembali kajian-kajian yang pernah disampaikan oleh Zainuddin MZ beberapa puluh tahun yang lalu. Itu mesti terasa. Apa yang beliau sampaikan itu semua. Silau dunia, ya Allah ya Rabbi. Saya sering Pak, mohon maaf, saya termasuk orang yang sering mendengarkan beliau. Jeffrey Al-Bukhari, coba dengarkan. Kajian-kajian para ulama-ulama dahulu itu. Ya Allah, apa yang mereka katakan hari ini itu yang terjadi. Terjadi. Dan kita tidak bisa pungkiri kan. Begitulah para ulama kita terdahulu kalau memberikan ilmu itu betul-betul dari hati. Meskipun ada tapi tak banyak yang menyeleweng. Kalau sekarang, itulah yang kita takutkan Pak. Kita doakanlah mudah-mudahan guru-guru kita nih, Allah jaga mereka dan tak silau terhadap dunia. Saya salut dengan ceritanya Dr. Mawardi Muhammad Saleh itu. Yang cerita bukan pula beliau lagi, orang lain Pak. Ini sebelum kita tutup. Ini penutup sebagai silaunya dunia ya. Jadi Dr. Mawardi Muhammad Saleh itu pernah ditawarkan untuk menjadi seorang, pokoknya orang terhormat lah di Jakarta itu. Tapi beliau tolak. Beliau memilih untuk kembali ke Riau dan mengajarkan ilmu agama. Dan kalau beliau mau ketika itu, beliau alumni Universitas Islam Madinah. 3 tahun di sana, pokoknya belasan tahun, artinya sampai S1, S2, S3 di sana beliau. Itu kalau beliau cinta terhadap dunia, selesai urusan itu. Apa yang beliau mau sebenarnya dunia ini ada. Ini dalam rangka bercerita, dan ini nanti dipotong aja juga nggak apa-apa. Tapi ini sebenarnya kita sedang menceritakan seseorang yang masih hidup sebenarnya. Kita mengambil ibrah. Betapa kita perlu berhati-hati dengan kehidupan dunia, Pak. Perlu kita berhati-hati. Di Pekanbaru ini ada beberapa ulama yang alhamdulillah saya tengok hari ini belum tidak silau dengan dunia. Ada, tapi saya tak sebutkan namanya. Yang tadi cuma kesebutan. Tapi ada satu orang
Yang saya tengok itu sampai hari ini, ini beliau cerita, saya tanya langsung. Sampai hari ini beliau tidak pernah tahu berapa jumlah uang yang didapat ketika kajian, tidak pernah tahu. Sampai hari ini tidak pernah tahu. Paham maksud saya Bapak Ibu? Tidak pernah beliau membuka amplop yang diberikan oleh jamaah, tidak pernah. Dan beliau tidak pernah tahu apa isinya. Dan kita tanya, kenapa Ustaz tidak cari tahu? Jawabannya sederhana, mengganggu keikhlasanku. Coba bayangkan, masih ada manusia begitu? Masih ada. Meskipun dianggap lama.